Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. K. Haji Ahmad Mukri Aji MA MH, yang terhormat Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, K. Haji Irfan Awaludin MSI, yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini, Teteh Dr. Hajat SHI FAIK, serta Akang Teteh, para hadirin salah satu di Kabupaten Bogor yang insya Allah dimanapun berada semoga selalu dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Akang Teteh, bentar ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Teti Badia yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Webinar kita pada kali ini akan mengangkat topik tentang filantropi perempuan Qurani yang disarikan dari disertasi yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Filantropi pada Masa COVID-19. Baiklah, mari kita buka halakoh bulanan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, K. Haji Irfan Awaludin MSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Yang saya hormati pembicara kita pada malam hari ini itu Ustadzah Dr. Hajjah Lilis Fauzia Balkis, juga moderator kita Teh Teti Juwairia. Selamat Teh Teti sudah menyelesaikan studi masternya kemarin ya, 2 hari lalu. Ya. Yang dinanti-nanti akhirnya telah telah selesai. Juga para peserta webinar diskusi halaqah bulanan MUI Kabupaten Bogor yang seri keempat ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk senantiasa bertekad thalabul ilmi ya, dan materi kita pada malam hari ini juga cukup menarik yang disarikan dari disertasi Teh Balkis ya. Teh Balkis ini alumni PKU 6 MUI Bogor dan juga Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Kabupaten Bogor. Jadi saya mewakili dari atas sama Ketua Umum Pak Kiai Haji Ahmad Mukri Aji, kebetulan pada malam hari ini sedang berhalangan karena ada ujian tertutup disertasi dan secara online, jadi akhirnya saya diminta menggantikan beliau. Jadi temanya juga tentang perspektif tentang kesetaraan gender dalam pemberdayaan masyarakat melalui filantropi pada masa pandemi COVID-19 ya. Baik. Isu tentang kesetaraan gender memang menjadi salah satu bahasan yang saya kira ini terus digali dan dikaji dari perspektif ilmu Al-Quran ya, atau tafsir Al-Quran yang saya ingat dulu zaman S1 itu bukunya Prof. Nasaruddin Umar yang argumen kesetaraan gender itu juga dari disertasi di UIN Jakarta, dan itu sangat hangat dibicarakan dan memulai pengkajian terhadap ilmu-ilmu tafsir dari perspektif kajian gender dan juga
menginspirasi banyak para akademisi untuk menulis kajian keagamaan dalam perspektif ilmu gender ya. Prof. Quraisy juga nulis tentang perempuan, Prof. Siapa lagi itu, Musdah Mulia, Prof. Amaniul Lubis dan lain sebagainya. Saya kira itu juga menjadi faktor kenapa memang dibahas, karena memang fenomenanya masih berlangsung gitu loh. Ada ya setidaknya mungkin di masyarakat masih ada dikotomi antara peran laki-laki dan peran perempuan yang dibeda-bedakan gitu. Padahal dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu fungsinya dalam hal kebaikan itu setara. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh ya, baik dari laki-laki atau perempuan, dan dia mukmin ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, tunggu akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ya. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya dalam surah An-Nahl ini dikatakan bahwa dalam urusan kebaikan laki-laki perempuan di mata Allah itu sama gitu ya. Tinggal nanti peranannya di masyarakat, fungsinya seperti apa, apakah apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan juga sama apa tidak. Saya cukup melihat sejarah ya, karena Haji Balkis juga ini aktif di Nahdlatul Ulama. Kita ingat tentang tokoh-tokoh di NU sendiri yang memang sangat dominan ya. Saya teringat di Muktamar tahun 38 kalau saya salah di Menes itu Musahih Basul Masail itu adalah ibu-nyai perempuan-perempuan yang saat ini bahkan mungkin kita belum melihat itu ya. Artinya sejak zaman sebelum kemerdekaan Nahdlatul Ulama sudah memberikan posisi yang luar biasa di hadapan untuk diberikan bedak ketinggalan posisi yang setara dalam kajian ilmu. Lalu juga kita ingat bahwa di abad keberapa itu, abad 15, abad 16 itu juga banyak pahlawan-pahlawan nasional juga dari perempuan. Ada salah satu orang dari Aceh, Laksamana Malahayati, itu yang disebut sebagai seorang perempuan pertama yang menjadi Panglima Angkatan Laut ya, dan mampu mengalahkan penjajah waktu itu. Konteksnya Portugis dan Spanyol. Lalu diteruskan ada dari Jepara ya, ada siapa namanya ya, tokoh-tokoh nasional pahlawan jadi Cut Nyak Din, Kartini dan sebagainya. Itu ya, saya kira di Nusantara ini posisi perempuan itu sudah diberikan tempat yang luar biasa mulia ya, sejajar dengan perempuan laki-laki dalam hal urusan kebaikan ya, baik dalam keilmuan apapun dalam perjuangan. Terima kasih atas kehadiran dari para peserta webinar pada malam hari ini, dan kita berikan selamat kepada Teh Hajah Fauzia Balkis yang sudah yang saya tidak tahu 2 tahun lalu ya sudah menyelesaikan S3-nya, dan juga insya Allah menyusul Teh Teti juga saya dengar langsung daftar S3 juga ini. Ya, mudah-mudahan juga cepat selesai. Ya. Saya kira itu sambutan dari saya atas nama Majelis Ulama Indonesia Bogor. Kita sama-sama mohon kepada Allah bahwa para alumni PKU ini semakin di depan seperti Yamaha lah gitu.
Terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haji Irfan atas sambutannya. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, diskursus tentang perbedaan biologis antara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. laki-laki dan perempuan ini tidak ada perbedaan pendapat. Namun, perbedaan biologis terhadap perilaku manusia khususnya dalam stereotip antara laki-laki dan perempuan ini menimbulkan perdebatan. Nah, stereotip bahwa perempuan ini identik dengan karakter kurang logis, sulit mengatasi persoalan, pasif, kurang kompetitif, dan berorientasi di rumah, justru ini sudah melekat pada pemikiran masyarakat. Meskipun perempuan memiliki skill yang sama, akan tetapi sering dijadikan second lead. Lalu bagaimana Al-Quran ini membahas, mengkritisi tentang masalah kesetaraan gender ini? Nah, baiklah, kita akan dengarkan materi tentang filantropi perempuan Qurani yang akan disampaikan oleh Teteh Doktor Hajah Lilis Fauziah Balkis SHI MAEK. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Punten teh, suaranya kecil teh. Masih kecil suaranya. Iya, kedengeran teh. Oke. Alhamdulillah, yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji, MA, MH, selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak Haji Irfan Awaludin, MSI, selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor. Beliau-beliau adalah guru yang selalu melekat di hati kami semua. Dan tidak lupa yang saya hormati moderator pada malam hari ini, terima kasih Teh Teti yang sudah berkenan berbagi layar pada malam hari ini, dan selamat atas gelar barunya sebagai Master Agama Konsentrasi Tafsir Hadis ya Teh. Nah, betul, tafsirnya terdisipliner. Amin, amin. Berkah ya Teh ya. Dan yang saya hormati para masayih, asatid, wasatidah, teteh, akang, pada malam hari ini yang hadir meskipun kita bermuwajahah dalam ruang online ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan niat untuk sama-sama mengambil ilmu dari baik itu. Jadi tidak ada peserta ataupun pemateri, tapi kita sama-sama sharing aja. Sebetulnya kemarin waktu dikasih amanah, saya sama seperti memberikan garam di lautan. Udah asin tapi masih dikasih garam gitu. Tapi ini sebagai mungkin eh, berbagi atas tulisan buku buku saya, yaitu Filantropi Perempuan Qurani. Mudah-mudahan asatidu asatidah nanti banyak memberikan masukan. Baik, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat Teh Teti? Sudah Teh aja. Oke. Ya, terima kasih. Saya dikasih amanah suruh disertasinya gitu. Ayo kita bahas disertasi dari alumni-alumni PKU. Wah, saya semangat nih, meskipun insecure. Tapi semangat karena diberikan kesempatan untuk membahas isi dari buku saya. Buku saya ini diambil dari disertasi, di mana disertasi ini ketika mengambil program doktoral di PT IKI.
Alhamdulillah, saya berdiskusi juga dengan Buya Said Akil Siroj dan Walid Ahsin Saho. Dan alhamdulillah responnya positif. Pastinya ketika kita menulis ada atau berpresentasi pada malam hari ini, ada handout yang akan disampaikan sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang pertama adalah latar belakang kenapa saya menulis buku ini. Kemudian apa tujuan penciptaan perempuan, perempuan mandiri dalam Al-Quran, kemudian filantropi dalam Al-Quran, dan kesimpulan yang ditarik Bu itu Dokter, apa? maaf, Ya, bisa di full screen nggak itunya, layarnya? Itu di pojok kanan di samping save as, saya, ya, di samping save itu ada tombol, itu di full screen, bukan di samping pengaturan, di samping tombol pengaturan itu, ini ya. sampingnya, Oh, ini, iya, ini. ya. Oke. Baik. Pastinya latar belakang yang saya angkat ketika saya menulis ini prosesnya saya itu selesai tahun 2021. Proses ini. Jadi saya mulai menulis dari tahun 2019. Itu masa pandemi lagi benar-benar kencangnya. Di mana kita ketahui bersama ketika masa pandemi ini banyak sekali perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya karena para suami dirumahkan atau di PHK. Itu latar belakang utamanya. Tetapi yang menarik, kenapa harus perempuan filantropinya? Kenapa tidak hanya filantropi Quran, tetapi harus ada filantropi perempuan Quran? Sekarang latar belakang yang saat ini dan masih berkembang, yaitu ketika ada stigma atau stereotip di mana perempuan selalu mendapat stigma cukup hanya di ruang domestik. Tadi ya Kang Irfan menjelaskan. Kemudian perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi. Karena pada akhirnya ya di dapur. Itu adalah stigma. Kemudian ada stereotip bahwa perempuan ini lemah. Tapi pada nyatanya kemarin ketika pandemi banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian perempuan disubordinasi. Selalu dinomorduakan. Baik itu di keluarga ketika mengambil kebijakan, suara istri selalu dinomorduakan setelah suara suami. Suara anak perempuan selalu dinomorduakan setelah suara anak laki-laki. Kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan selalu terkalahkan oleh kesempatan kepada anak laki-laki. Kemudian dimarginalisasi, baik itu di masyarakat maupun di organisasi. Jarang sekali perempuan mendapatkan kesempatan atau peran posisi yang sangat strategis atau peran utama. Sehingga tidak asing atau tidak aneh ketika perempuan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual karena dianggap lemah. Kita sering mendengar ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual, pada akhirnya tetap perempuan yang salah. Mungkin karena dari pakaiannya atau sebagainya. Perempuan ketika menjadi korban pemerkosaan pun akhirnya tidak bisa menjadi perempuan yang mandiri karena mendapat marginalisasi dari masyarakat. Perempuan juga dipaksa untuk berperan ganda. Ketika perempuan membantu suaminya untuk mencari nafkah, tetapi dia masih mendapatkan catatan bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya, menyiapkan pakaian untuk anak-anaknya, sedangkan suami diam dan bersiap untuk sama-sama mencari nafkah. Ini semua sebetulnya kalau dilihat dari ke belakang, mungkin ada beberapa penafsiran yang ada ikhtilaf antara mufasir klasik dan mufasir kontemporer. Ketika menafsirkan surah An-Nisa, Al-A'raf ayat 189 dan Az-Zumar ayat 6. Saya contohkan di sini An-Nisa ayat 1. Yang ada tinta merah di situ ada kalimat min nafsi wahidah. Di mana mufasir klasik dan mufasir kontemporer sepakat bahwa manusia tercipta
dari min nutfah. Tetapi yang menjadi ikhtilaf adalah ketika mufasir klasik berpendapat bahwa Bunda Hawa dan Nabi Adam itu tercipta apakah sama atau berbeda. Ketika mufasir klasik mengatakan bahwa Bunda Hawa ini tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, karena reinterpretasi dari sebuah hadis al-mar'atu qabla. Sedangkan mufasir modern atau kontemporer mengatakan bahwa perempuan atau Bunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam tercipta min nafsi wahidah ini ditafsirkan dari unsur yang sama. Oke. Sebetulnya stigma ini bukan baru-baru ini muncul, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Dimulai dari perempuan masa jahili, di mana mereka malu menjadi aib ketika memiliki anak perempuan, sehingga mereka tidak segan untuk mengubur anak perempuan. Di Prancis pada tahun 586 Masehi, mereka sampai berkata dan mengadakan konferensi hanya untuk mendiskusikan apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dan hasil dari diskusinya itu mengatakan bahwa perempuan adalah manusia tercela yang hanya bertugas melayani laki-laki atau pelayan seks. Dan akhirnya banyak pendapat-pendapat lain yang mengatakan bahwa perempuan ini ada ruhnya enggak sih? Ada jasadnya enggak sih? Atau jangan-jangan perempuan ini hanya hantu yang memberikan atau merusak hati manusia. Dan di India, perempuan ini sangat tergantung pada suami. Sehingga ketika suami meninggal, maka perempuan berhak untuk ikut suaminya. Kalau misalnya dibakar, ya dibakar juga. Oke. Tetapi ini stigma-stigma ini sampai ada penelitian yang melihat dari perbedaan ini dari anatomi biologis. Tadi Teh Teti menyinggung juga beberapa ya yang menyatakan bahwa laki-laki ini sangat agresif, sedangkan perempuan tidak. Nyatanya tidak juga. Ada beberapa perempuan agresif dalam hal apapun, entah itu dalam hal pekerjaan atau apapun. Kemudian laki-laki ini independen, sedangkan perempuan tidak independen. Sekarang kita banyak lihat bahwa perempuan ini banyak yang independen. Sampai ketika mereka betul-betul bisa mandiri, seolah tidak, aku bisa kok sendiri gitu. Kemudian perempuan emosional dan laki-laki tidak emosional. Tidak jarang ketika laki-laki meletup-letup, perempuan yang menahan agar tidak emosional. Kemudian, perempuan sulit menyembunyikan emosi, sedangkan laki-laki dapat menyembunyikan emosi. Belum tentu juga. Kadang emosi laki-laki sering diredam oleh perempuan dan perempuan dipaksa untuk menyembunyikan emosinya agar tidak meletup-letup. Oke. Setelah kita mengetahui kenapa alasan latar belakang perempuan ini hal yang menarik untuk dibahas, maka kita harus ketahui dulu apa tujuan penciptaan perempuan. Yang pertama adalah menyembah hanya padanya. Ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah. Poinnya di situ jelas. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi hanya menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadilah kamu pemimpin, entah itu pemimpin sebuah bangsa, kaum, atau sebagainya, kelompok. Atau minimal dia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Meskipun ketika Allah berpendapat seperti ini, mengatakan seperti ini, ada perdebatan antara para. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain menciptakan manusia? Jelas-jelas manusia itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Banyak menumpahkan pertumpahan darah dan sebagainya. Tetapi yang harus kita yakini penjelasan Allah di akhirat. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Allah lebih tahu kenapa juga perempuan berhak untuk menjadi seorang khalifah. Kemudian yang ketiga adalah filantropi. Ini poinnya nanti yang akan kami angkat dalam tulisan ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
Ketika kamu ingin menjaga hubungan kamu dengan Allah, maka sholat. Tetapi kamu ketika ingin eksistensi kamu terhadap sesama atau hablum minanas, maka berikanlah zakat. Sehingga ketika dengan sholat dan zakat, maka warka'u ma'ar raki'in. Kamu telah menunjukkan ketundukan kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah dengan beribadah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua seperti saat ini kita berkumpul di ruang Zoom, insya Allah hanya untuk beribadah. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah perempuan mandiri dalam Al-Quran. Kita akan melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah tokoh perempuan dalam sejarah. Kita lihat yang pertama dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Saya kasih merah, nas. Tadi ada pertanyaan orang Prancis yang mengatakan bahwa perempuan itu manusia. Quran menjawab. Siapa yang disebut nas di sini adalah min zakari wa unsa, yaitu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Dan Allah jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku. Jadi mau itu laki-laki perempuan, mau itu berkulit hitam, berkulit putih, dan sebagainya, semuanya sama untuk saling mengenali. Kita mengulang kembali kisah ketika sebelum Muharram, Nabi Nuh alaihissalam diturunkan ketika setelah menghadapi banjir bandang dan berada di kapal selama berbulan-bulan. Maka 3 putranya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, di mana Sem ketika turun ini menyebar, Sem, Ham, dan Yafet ini, Sem ini melahirkan bangsa Romawi, kemudian Ham bangsa Nigeria, Afrika, dan sebagainya, kemudian Yafet melahirkan nabi-nabi. Ham ini akan lebih menjadi budak dari bangsa Sem. Ini menunjukkan apa? Mau itu Nigeria, mau itu Eropa, mau itu Timur Tengah, hakikatnya mereka memiliki nasab yang sama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika kita mengetahui nasab kita, maka inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu ingin terlihat mulia di hadapan Allah, maka ya kuncinya satu, bertakwa. Kemudian dari hadis, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu anak kandungnya, saudara kandungnya laki-laki. Bukan sebagai anak saudara tiri, bukan juga sebagai saudara angkat. Jadi apabila ada stigma dan sebagainya, berarti menganggap bahwa itu ya saudara tiri atau saudara angkat. Sekarang kita buka kisah-kisah di mana perempuan menunjukkan kemandiriannya. Yang pertama adalah Bunda Khadijah. Bunda Khadijah alaihissalam ini kita pasti paham dan sudah tidak asing ketika beliau adalah saudagar. Kemudian setelah itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan agama Islam. Di jalan agama Allah. Ini Bunda Khadijah. Kemudian Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini adalah perempuan yang sangat aktif, perempuan yang sangat produktif. Kita tahu bahwa Bunda Aisyah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika berusia kurang lebih 18 tahun. Di mana masa-masa produktif usia tersebut. Bunda Aisyah belajar sastra. Bunda Aisyah belajar kedokteran. Bunda Aisyah belajar menganyam dan sebagainya. Dan yang menarik, Bunda Aisyah pun ikut berperang, yaitu perang Siffin. Dan Bunda Aisyah ini adalah pengumpul hadis yang termasuk 5 besar di antara sahabat-sahabat yang lain, di antara sahabat-sahabat yang lain laki-laki. Yaitu Bunda Aisyah, pengumpul hadis terbaik. Kemudian Bunda Hajar. Bunda Hajar ini kalau perayaan atau peringatan Idul Adha, kenapa selalu hanya kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam
dan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa peran Bunda Hajar dilupakan? Di mana Bunda Hajar ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di padang pasir hanya bersama Nabi Ismail alaihissalam tanpa membawa apapun. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam kelaparan, ini poin yang harus diambil dan menjadi teladan bagi kita semua, baik perempuan maupun laki-laki. Yaitu Bunda Hajar tidak berpangku tangan. Bunda Hajar tidak berkeliling untuk mencari belas kasihan dari siapapun, tetapi hanya tawakal juga ikhtiar. Yaitu Bunda Hajar berlari-lari dari Safa dan Marwah untuk mencari nafkah, mencari makan sehingga Nabi Ismail tidak lagi nangis. Ini Bunda Hajar menunjukkan kemandiriannya, kehebatannya, ketegarannya. Dan hasilnya Allah menjawab bahwa ketika kita berikhtiar, berusaha, maka Allah turunkan nikmat air Zam-Zam yang hingga kini tidak pernah ada henti-hentinya, meskipun rizki itu melalui kaki yang dihentakkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah adalah salah satu istri Rasul yang terkenal sebagai ibunya anak yatim. Karena beliau pandai menganyam, kemudian hasil daripada dijual anyamannya itu diberikan kepada anaknya. Dan yang terakhir adalah kisah putri Nabi Syuaib alaihissalam, termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 23. Di mana putri Nabi Syuaib inilah tidak mungkin Allah memberikan sebuah sejarah, memberikan sebuah kisah dalam Al-Quran apabila tanpa ada ibrah. Seorang anak Nabi mungkin saat ini adalah tokoh masyarakat, tetapi Nabi Syuaib alaihissalam memerintahkan putrinya untuk mencari makanan bagi ternaknya. Sehingga dari hal inilah yang menjadikan Nabi Musa tertarik. Siapa ya? Inilah asal-muasalnya atau percikan pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam mempersunting daripada salah satu putri Nabi Syuaib. Tadi Kang Irfan menjelaskan bahwa dari Jepara ada, yaitu Ratu Sima. Menarik. Ketika saya mulai belajar sejarah, Ratu Sima ini lahir tahun 611. Kemudian Rasulullah 600 atau 500 ya, saya lupa, tapi 11. Kemudian Rasulullah SAW 637 apa 500 ya, saya lupa. 637 Masehi. Dan Bunda Khadijah meninggal di 615. Berarti itu hitungan yang sebetulnya mereka hidup dalam satu masa. Nah, bagi saya itu, ya Allah, keren gitu. Keren banget gitu. Mereka hidup dalam satu masa, tetapi mungkin belum adanya hidayah kepada Ratu Sima atau Islam belum sampai ke sana. Sehingga bahwa menunjukkan bahwa sudah dimulai dari masa itu bagaimana pergerakan perempuan, dan Ratu Sima itu sudah terkenal kemana-mana kisah kepemimpinan beliau. Oke. Nah, kemudian setelah kita ceritakan bahwa ada Al-Quran, ada hadis, dan ada kisah-kisah, berarti menunjukkan bahwa Islam datang rahmah bagi perempuan. Tapi kenapa sekarang kembali patriarki? Karena di zaman Rasul ini ada ribuan perempuan yang memiliki peran ketika masa Rasul. Ya, ada yang ketika itu ikut perang, ada yang menjadi sastrawan, ada yang menjadi penulis dan sebagainya. Ketika Rasulullah wafat, kemudian kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar, 2 tahun Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, mulailah ketika Ali bin Abi Thalib ketika menjadi seorang khalifah. Ini mulailah ada percik-percikan, riak-riak pemberontakan yang dimunculkan oleh salah satu gubernurnya yang tidak lain adalah sepupu dari Utsman bin Affan yang bernama Muawiyah. Muawiyah ini memberontak karena menuntut bahwa ayo tangkap segera pembunuh daripada Utsman bin Affan. Dan ada beberapa kebijakan dari khalifah sebelumnya yang ada pembaharuan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memantik pemberontakan. Kemudian terjadilah peperangan
ketika di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah kubu yang dipimpin oleh langsung Sayyidina Ali. Kubu kedua dipimpin oleh Talha, Zubair, Muawiyah, dan Sayyidatu Aisyah. Dan pada ketika akan peperangan itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka diajaklah berunding, ya. Tetapi Sayyidina Ali meskipun kemenangan sudah di depan mata, menyetujuinya. Perjanjian itu disebut dengan tahkim. Nah, sehingga dari tahkim inilah pengikut daripada Sayyidina Ali yang keluar menjadi kelompok atau aliran Khawarij yang salah satu ideologinya adalah takfir. Nah, setelah itu dipimpin kembali oleh cucu daripada Rasulullah SAW, yaitu Husain, yang memimpin hanya beberapa tahun. Ya, setelah itu dipimpin oleh dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, di mana muncullah ini yang akhirnya ketika itu kan kembali lagi patriarki ya, karena ada dinasti. Nah, muncullah masa kejayaan Islam, tetapi karya-karya yang tumbuh ini dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Ketika itu adalah patriarki, maka karya-karya yang muncul adalah sebagian dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, yaitu patriarki. Sehingga kembali lagi kepada masa-masa di mana perempuan mendapatkan stigma marginal dan sebagainya. Sekarang adalah filantropi perempuan dalam Al-Quran. Mungkin sahabat-sahabat, asatid atau asatidah menganggap bahwa apa filantropi? Sebetulnya filantropi bukan hal yang aneh. Filantropi adalah sudah biasa atau bisa jadi sebetulnya kita sering melakukan. Yaitu di mana love of people. Di mana kita ini memberikan cinta terhadap sesama manusia. Ada kalau dalam konvensional, ada voluntary service. Kemudian voluntary associasi. Voluntary giving. Nah, ini sama dari konvensional yang tadi saya sebutkan. Ini sama dengan zis wakaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, ketika kita memberikan makanan, materi, beasiswa individu, atau hanya kalau sebagian mufasir mengatakan bahwa ketika kamu tidak memiliki materi atau tidak memiliki sesuatu yang bisa diberi, maka ketika kamu tidak mengganggu teman kamu, ketika kamu tidak membahayakan teman kamu atau tidak membuat marah teman kamu, sebetulnya itu sudah berfilantropi atau sudah bersedekah. Sekarang dalam Al-Quran filantropi perempuan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau kamu pengen disebut mukmin, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, maka ada kata aulia. Ya, aulia ini mufasir kontemporer memberikan tafsir bahwa saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu dengan cara apa? Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Nah, di sini wa yu'tuna zakah ini adalah manifestasi daripada muzaki dan mustahil. Kepada siapa? Kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada mereka. Kalau muzaki, mereka diberikan harta yang berlebih sehingga mereka berikan kepada mustahik, itu adalah wujud daripada manusia memanusiakan manusia. Cinta terhadap sesama manusia. Begitupun mustahik. Dengan adanya zakat ini, dengan adanya filantropi ini, akhirnya tetap bersyukur, akhirnya dan atau hakikatnya Allah tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian, tadi Kang Irfan pun menjelaskan ayat ini. An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa amila yang bekerja, yang beramal baik, soleh min dzakarin, baik itu laki-laki aw unsa maupun perempuan. Jadi perempuan pun berhak untuk berfilantropi. Jangan sampai ada anggapan bahwa
berfilantropi atau bersedekah atau menjadi relawan ketika suaminya kaya raya, ketika suaminya pejabat, maka perempuan baru boleh untuk berfilantropi. Tapi ayat ini menentang hal itu. Wahwa mu'minun, dan dia beriman, walanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Jelas di sini bahwa baik itu laki-laki dan perempuan, ketika dia beramal soleh, maka dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Wajar ketika perempuan bekerja, ketika perempuan berkarir, kita akan melihat, wah, itu perempuan single, tapi kehidupannya sudah mapan. Ini janji Allah. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat ini menarik karena jelas objeknya ini laki-laki dan perempuan yang beriman. Jadi masing-masing memiliki keahlian, kecerdasan intelektual bagi laki-laki dan perempuan sama dalam Al-Quran. Dalam Asmaul Husna pun ada Ar-Rahman, Maha Pengasih, dari cinta kasih. Ar-Rahim, kasih sayang. Inilah yang menumbuhkan rasa empati sehingga kita mau Al-Wahhab, memberi terhadap sesama, tetapi ingat Al-Muqsit, dengan adil. Tidak hanya karena teman, tidak hanya karena dia memiliki jabatan dan sebagainya, tetapi adil siapapun kita beri. Itu adalah bentuk daripada asyukur, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah model implementasi pemberdayaan masyarakat melalui filantropi berwawasan gender yang saya telah lakukan ketika penelitian ini. Saya terapkan hal ini di lingkungan sekolah, di mana sekolah-sekolah baik itu yang penulis adakan atau dirikan, atau sekolah-sekolah yang teman-teman atau sahabat-sahabat komunitas pergerakan saya miliki. Yaitu kita terapkan bagaimana perempuan dan laki-laki bisa mandiri, khususnya dalam penulisan atau penelitian ini adalah perempuan, sehingga bisa berfilantropi. Kemudian lingkungan keluarga. Ini sebetulnya sangat memudahkan. Kalau orang tuanya menjadi seorang pengusaha, tanpa jauh-jauh anaknya akan mencontoh. Karena sebetulnya anak-anak akan lebih mencontoh dari apa yang orang tua lakukan. Ini gambarnya seperti ini. Misalnya orang tua bikin kue atau orang tua berjualan, kadang kan anak-anak memperhatikan. Kemudian di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, ini saya beberapa ajak ibu-ibu yang misalnya tidak memiliki pemasukan yang pasti saat itu karena masa pandemi, saya ajak ibu-ibu untuk membuat kue kering sehingga hasil kue keringnya ini dijual. Hasilnya itu sebagian untuk organisasi dan sisanya untuk mereka, tetapi tidak lupa bahwa jangan sampai ini menjadikan konsumtif. Profit ini menjadikan konsumtif. Tetapi hasil dari ini kita filantropikan kembali, yaitu dengan Jumat Berkah atau bencana nih. Ada di gambarnya di sini. Ketika itu kami melakukan Jumat Berkah, kemudian pertolongan kepada korban bencana itu di puncak ya. Kami langsung turun ke lapangan, betul-betul memberikan langsung. Dan organisasi, ya kami tidak hanya kumpul-kumpul atau apa, tetapi kami melakukan beberapa banyak program yang mana itu emang pertama berjiwa untuk menumbuhkan jiwa mandiri, yang kedua menumbuhkan filantropi atau cinta terhadap sesama. Kesimpulan, stereotip gender yang diklasifikasikan khusus bagi perempuan dan laki-laki tidak ditemukan dalam Al-Quran. Menariknya, Al-Quran justru memotivasi laki-laki dan perempuan untuk sama-sama kooperatif dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan filantropi. Sehingga laki-laki dan perempuan ini digambarkan atau diharapkan memiliki sifat kritis, berpikir visioner, kreatif, progresif, mandiri, sekaligus memiliki rasa empati dan memiliki kepedulian sosial. Hal ini kami terapkan kegiatan filantropi berwawasan gender ini yang telah digambarkan dalam Al-Quran, yaitu dipraktekkan di Fatayat NU, utamanya kami lakukan di Fatayat NU Kecamatan Cisarua, dan alhamdulillah saya lihat juga banyak ini sudah dilakukan di kecamatan-kecamatan lainnya. Mungkin itu saja Teh Teti sebagai pemantik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa diskusi atau sharing-sharing lebih jauh. Terima kasih Teh Teti.
Mic saya kembalikan Baik, ke Teh Teti. terima kasih Dr. Fauzia Balkis atas pemaparannya. Kita buka seksi tanya jawab 3 orang penanya pada sesi pertama ya. Yuk, silakan. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja menonaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dokter Hajah Lilis Balkis, alhamdulillah selamat atas gelar dokternya. Mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat. Amin. Dan yang terhormat moderator Teh Teti, mudah-mudahan juga bisa cepat-cepat nyusul beliau. Iya. Yang ingin saya tanyakan ini materinya begitu menarik ya, tentang bagaimana memposisikan diri seorang perempuan, apalagi melihat di era zaman sekarang yang zaman modern, perempuan itu seolah-olah dikatakan mungkin setara dengan laki-laki baik dalam profesi ataupun yang lainnya. Ingin saya tanyakan, bagaimana sih pandangan Islam terhadap perempuan yang istilahnya memiliki kesetaraan baik karir, pekerjaan ataupun yang lainnya. Pandangan Islam itu apa? Apakah memang Islam hanya menyuruh perempuan untuk sami'na wa ta'na kepada suaminya ataupun membantu misalkan keluar misalkan dalam amal ataupun dalam pekerjaannya? Mungkin hanya itu dapat menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang Henry tadi sempat agak putus-putus. Cuma yang saya tangkap, mohon dikoreksi ya kalau misalkan Iya. salah. Bagaimana memposisikan perempuan dalam kesetaraan gender ini? Ya, Atau bagaimana Kang? bagaimana tanggapan Islam secara kafah terhadap perempuan ini, ya, dalam memposisikan perempuan? Apakah tanggapan Islam itu membolehkan secara keseluruhannya gitu untuk perempuan-perempuan yang tadi aktif ataupun bagaimana tanggapan Islam yang secara kafahnya terhadap perempuan-perempuan yang aktif gitu, Kak? Oke. Oke, baik. Ya. Mau dikumpulkan terlebih dahulu, Teh, atau dijawab satu-satu? Langsung Langsung jawab. nanti takut lupa. Oke, baik. Silakan Teh aja. Pertama, makasih Teh Teti dan Kang Hendry. Kang Hendry. Terima kasih Kang Hendry. Pertama saya mau merevisi sedikit, meralat sedikit bahwa Rasulullah wafat pada tahun 632 Hijriah, kemudian 611 baru lahir, gitu ya. Ini takut kesalahan. Tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana sih perempuan itu jangan-jangan karena budaya yang ada, ya seperti itu ya, budaya yang ada itu adalah patriarki, di mana perempuan dituntut untuk sami'na wa ata'na, yang kadang dilupakan bahwa perempuan adalah, kita kalau menurut Profesor Nasaruddin berkata bahwa dalam bukunya mengatakan perempuan sama seperti nilai mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu di mana tetapi nilainya sama. Itu sama halnya bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kadang yang saya lihat realita yang ada, perempuan punya dituntut melakukan kewajiban tetapi tidak diberikan haknya. Apa haknya? Dipenuhi pendidikannya, dipenuhi kesehatannya. Jelas-jelas dalam maqasidus syariah bahwa manusia itu harus menjaga akalnya, menjaga dirinya,
haddun nafasnya. Sekarang bagaimana si perempuan apabila bisa menjaga akalnya sedangkan tidak diberikan hak untuk mendapatkan hal tersebut? Perempuan boleh ikut pengajian, perempuan boleh melanjutkan sekolah, tapi selalu ada kalimat tapi. Ketika kita hifdzul akal, minimal kita tidak mengurangi daripada fungsi akal. Syukur-syukur bisa menambah akal. Ya, oleh karena itu perempuan wajib mendapatkan pendidikan yang hifdzun nafsi. Perempuan juga berhak untuk menjaga kesehatan, menjaga dirinya agar tetap waras. Sekarang saya lihat dan ada perempuan kisah-kisah yang mungkin sebagian saya melihat atau mendengar atau dapat kolawakila ketika perempuan hanya boleh di rumah saja, tidak boleh keluar, tidak boleh bermain medsos dan sebagainya, mungkin ya. Nah, hal itu sedangkan laki-laki memiliki hak yang lebih, padahal bisa jadi perempuan misalnya keluar untuk healing ya, selama dia tetap mau itu laki-laki maupun itu perempuan memiliki batasan yang tidak melanggar daripada syariat. Itu yang pertama. Bentar. Kemudian, apakah dalam Al-Quran ada yang membahas bahwa perempuan boleh untuk berekspresi ya Kang ya? Iya, benar. Berekspresi, bekerja dan sebagainya. Kalau tadi kita perempuan dari sisi makosid syariat. Sekarang tadi ayat-ayat yang saya jelaskan, An-Nahl ayat 97, kemudian At-Taubah ayat 71, kemudian Al-Qasas ayat 23. Di sini saya misalnya bacakan ya Al-Qasas. Walamma waradama amadyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna. Wa wajada min dunihi mumra'atain tazudan. Dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Jadi ada orang-orang, sekumpulan orang lagi ngasih minum ternaknya. Terus Nabi Musa alaihissalam melihat ada 2 orang perempuan yang sedang bersama ternaknya juga. Terus Nabi Musa tanya, ma khatbukuma? Apa nasib? Gitu kan. Kemudian qolata la nasqi hatta yusdira ro'a'u wa abuna syaikhun kabir. Si perempuan itu jawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Soalnya ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Pertama, si perempuan ini mencari sesuatu atau keluar dari rumahnya, 2 perempuan ini, untuk memberikan makan kepada ternaknya. Sama halnya ada perempuan yang sedang keluar untuk mencari nafkah untuk makan orang rumahnya. Meskipun ada orang tua yang memiliki kewajiban tersebut atau ada suami yang memiliki kewajiban tersebut untuk membantu perekonomian rumah tangga. Ya, tetapi kenapa di sini dibatasi bahwa ya udah mereka duluan baru perempuan nanti yang maju? Karena atau bisa jadi ketika posisinya perempuan dulu yang datang, mungkin perempuan dulu, laki-laki yang akan menunggu. Gitu. Jadi siapapun itu laki-laki maupun perempuan tetap memiliki batasan-batasan yang sama-sama tidak boleh dilanggar, tetapi ada hal-hal yang boleh dilakukan. Gitu. Kemudian tadi man amila solihan, boleh bekerja, beramal baik, berusaha, berupaya, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena Allah akan membalasnya dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang layak. Kalau kamu pengen kehidupan yang layak, pengen kuat ekonominya, pengen mandiri, pengen pinter, ya berbuat dong. Jangan diam aja, jangan rebahan aja atau scroll TikTok dan sebagainya. Tapi Allah jelaskan di situ, man amila solihan. Ayo bergerak, tetapi pergerakan kamu harus ingat yang baik-baik. Solih. Itu sih Kang. Mungkin itu dulu.
Terima kasih Teteh Dokter. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kang Deden. Eh, eh, mohon gambaran implementasi filantropi pada masa sahabat. Adakah keterlibatan Sahabiah dan istri-istri Rasul dalam praktek filantropi dan pemberdayaan masyarakat? Nah, bagaimana Teh Haji Baptis? Ya, Silakan. makasih Kang. Siapa itu? Kenapa Teteh Dokter? Yang bertanya siapa? Yang tanya tadi Kang Deden. Kang Deden. Oke. Pengen dong perempuan. Oke, Kang Deden. Jadi tadi ada beberapa kisah. Ada Zainab ketika dia memberikan dia bisa membuat anyaman, hasil anyamannya itu diberikan kepada anak yatim sehingga dia mendapatkan gelar ibu daripada anak yatim, ibunya anak yatim. Dia dapat gelar seperti itu. Kemudian Saudah, istri daripada Rasulullah SAW pun terkenal sebagai filantropi. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Rasulullah mendikte begini. Nanti yang menyusul aku lebih dulu adalah orang yang tangannya panjang. Kemudian para istri berlomba-lomba tuh ngukur tangannya ke tembok ya, panjang-panjangan gitu. Terus padahal esensi daripada sabda Rasulullah SAW itu bahwa siapa yang murah hatinya, mudah memberi, maka dia yang lebih dulu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Aisyah radhiyallahu anha ini ketika Rasulullah wafat, beliau menjahit, kemudian beliau belajar kedokteran yang pada akhirnya diberikan kepada umatnya. Kemudian Khadijah, saudagar dan seluruh hartanya diinfakkan kepada agama di jalan Allah. Itu sudah termasuk filantropi. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sahabat laki-laki. Banyak sahabat-sahabat perempuan yang saat itu sudah mencontohkan bagaimana berfilantropi. Itu sih nanti kalau kisah-kisah dari yang zaman sekarang sebetulnya sudah banyak sekali, apalagi saat ini komunitas-komunitas dan terakhir komunitas Bogor ada khusus yang komunitas ini khusus untuk filantropi. Kalau mungkin kalau misalnya kalau Fatayat kan banyak visi misinya tidak hanya untuk berfilantropi, tetapi salah satu programnya adalah filantropi. Tetapi ada komunitas khusus di Bogor ini yang hanya untuk berfilantropi. Tapi kan Gitu. ininya tentang Juanda, Bu. Oke. Ya. Baik, bagaimana Kang Deden? Oh, oke. Kita lanjut Baik, ke terima kasih, terima kasih. Oke. Oke, Mau kita bertanya? Oke, mangga Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di videonya diaktifkan? Oh ya, baik. Oh, di nonaktifkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ah, maaf, Rami. Eh, menarik sekali ya saya mendengar eh, dari pemaparan Dr. Balkis ini terkait dengan eh, peran wanita terkait filantropi yang kaitannya dengan penafsiran-penafsiran terkait ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis dan beberapa kesan atau stereotip yang muncul dari budaya-budaya masyarakat terkait peran wanita. Jadi ketika membaca sekilas makalah beliau ini dan juga mendengar pemaparan beliau ini, saya jadi punya beberapa pemikiran. Sebenarnya nggak tahu ini apakah pertanyaan atau kan mungkin saya minta saran apakah pemikiran saya ini tepat atau disetujui atau bagaimana. Jadi eh, saya tiba-tiba berpikir bahwasanya eh, misalnya ketika kita membaca hadis-hadis terkait eh, persoalan wanita misalnya, atau di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait persoalan wanita yang memposisikan wanita memiliki peran yang berbeda atau di bawah lelaki, misalnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa atau yang lainnya, mungkin nggak kita misalnya menafsirkannya dengan cara yang sedikit beda. Maksudnya berbeda seperti ini.
Jadi kalau di dalam bahasa ilmu logika atau ilmu mantik itu kan ada pembahasan terkait al-kul sama al-kulliyah. Kalau kul itu maksudnya al-majmu secara kelompok, sedangkan al-kulliyah itu secara keseluruhan. Maksudnya apa? Bahwasanya yang dimaksud peran wanita di bawah laki-laki, bahwasanya ar-rijal qawwamun 'ala nisa, atau perempuan itu nafisatu dinin wa aqlin, itu maksudnya min haitsu al-majmu, dari sisi sekumpulannya, bukan dari sisi kuliah atau secara keseluruhan. Karena misalnya begini, perbedaannya adalah ketika misalnya menganggap bahwasanya ini adalah min haitsul majmu, itu tidak menutup kemungkinan ada banyak, satu dua atau banyak, meskipun tidak mayoritas, yang memang memiliki kemampuan yang di atas lelaki. Karena misalnya kita melihat sejarah banyak sekali, bahkan misalnya Ibnu Hajar al Asqalani atau Imam As-Sakhawi itu memiliki banyak sekali guru-guru yang sampai mencapai ratusan dari guru-guru yang wanita. Kita juga mendapati fakta sejarah misalnya Sayyidah Aisyah itu menjadi panglima perang ketika perang perang Jamal. Namun itu berarti secara umum, kalau kita juga misalnya membaca penelitian yang sudah dituliskan oleh Dr. Balkis ini terkait biologis, pengaruh fisik atau biologi wanita itu terkait dengan psikologi mereka, itu bisa misalnya kita uh, memahaminya bahwasanya secara secara sekumpulan, secara umum, wanita memang perannya agak sedikit berbeda dibandingkan pria dalam persoalan di dalam rumah dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan satu dua orang atau cukup banyak wanita yang memiliki peran yang justru lebih dominan dibandingkan laki-laki. Karena itu kita memahami ayat-ayat terkait wanita itu sebagai min haitsu al-majmu atau sekumpulan, bukan min haitsu al-kulliyah secara keseluruhan. Karena misalnya kalau kita misalnya bandingkan dengan hadis-hadis yang lain terkait keutamaan sahabat misalnya. Sahabat itu secara umum lebih utama dibandingkan golongan selain sahabat setelah sepeninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya misalnya Imam Syafi'i itu lebih alim dibandingkan mayoritas sahabat, karena Imam Syafi'i itu lebih memiliki kemampuan istiadat dibandingkan sahabat-sahabat lain yang bukan seorang mujtahid. Artinya ada potensi umat di zaman setelah sahabat itu lebih unggul kealimannya dibandingkan sebagian sahabat yang bukan mujtahid. Jadi itu bisa misalnya kita terapkan misalnya untuk memahami hadis-hadis terkait terkait itu. Kemudian misalnya uh, saya juga misalnya kepikiran begini, terkait ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menceritakan tentang potensi-potensi wanita yang berbeda berbeda tugasnya dibandingkan laki-laki di faktor dominan atau tidak di luar rumah atau tidak. Misalnya itu dianggap sebagai berita, sebagai khobar kalau di dalam bahasa bahasa ilmu ilmu apa balago itu, bukan sebagai insya. Sedangkan terkait dengan insya, maksudnya insya itu adalah tuntutan, itu tidak ada, karena itu misalnya di dalam syariat itu tidak pernah ada pembatasan bahwasanya lelaki itu harus kerja apa, kemudian perempuan itu harus kerja apa, terus dibedakan, itu tidak ada. Terus satu hal lagi misalnya, Enggak. saya ini tiba-tiba kepikiran misalnya begini, ada beberapa penafsiran uh, para ulama misalnya, para ulama misalnya terkait dengan penafsiran bahwasanya perempuan itu nafis suatu dinin waklin, bahwasanya perempuan itu kurang agamanya dan akalnya. Itu maksudnya bukan seperti yang dipahami oleh banyak banyak orang, bahwasanya kurang agamanya itu, kurang agamanya berarti dia fasik, sedangkan kurang akalnya berarti bodoh. Bukan seperti itu. Misalnya sebagian menafsirkan seperti ini, bahwasanya perempuan itu kurang agamanya karena sebagian waktunya dalam satu bulan itu memang pasti haid. Sedangkan ketika haid dia tidak mungkin untuk melakukan ibadah. Sehingga ketika ibadahnya sebagian berkurang karena memang tidak boleh dan haram untuk melakukan ibadah sholat dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai kurang. Disebutkan di dalam hadis Naqisot Adil. Tidak seperti laki-laki yang dia bisa full beribadah tanpa ada batasan-batasan tertentu. Bagaimana juga misalnya Naqisot akal atau kurang dari akal, akalnya itu maksudnya bahwasanya
karena wanita diciptakan lebih dominan perasaan sebagai pasangan lelaki. Karena kalau misalnya lelaki dan wanita itu sebagai pasangan dan dua-duanya dominan dalam hal rasional misalnya, maka tidak akan sempurna kehidupan itu. Karena lelaki misalnya tidak mau tiap harinya berdebat dengan perempuan karena dia membutuhkan kehangatan, membutuhkan perasaan-perasaan lebih sensitif yang dia tidak didapatkan di dalam luar rumah atau ketika dia berinteraksi dengan laki-laki. Jadi saya pikir sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti itu karena ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwa saya itu ada kesalahan dari budaya patriarki yang terlalu mencolok di kebudayaan Turki Utsmani karena Turki Utsmani itu munculnya banyak orang misalnya Oke, baik nikah Kang. dan sebagainya itu banyak seperti itu. Jadi Ya. terima ya itu saja Jadi, mungkin. Tapi saya intinya gini, apakah penafsiran seperti itu Dr. Balkis itu pernah menemukannya di referensi tertentu misalnya, atau apakah itu memang bertentangan dengan hasil yang dituliskan oleh beliau seperti itu? Terima kasih. oke, terima kasih Makasih, Kang. Kang Nora. Senang Ya. gini. Ya, makasih. Oke, Tati bisa langsung jawab? Oke, mangga Teh. Ya, izin jawab. Makasih Kang Nora. Menarik dan pastinya ketika kita mendapatkan perspektif ya berbeda atau sebetulnya sama, cuma bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda karena bisa jadi rutinitas yang berbeda. Mungkin itu ya. Oke. Saya setuju dengan pemikiran Kang Nora sebagian, tetapi ada beberapa yang sebetulnya tujuannya sama ya bahwa sebetulnya penafsiran bahwa ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, kemudian eh, nakis akal itu tidak seperti ini loh, saya setuju. Tetapi mungkin perspektifnya sedikit berbeda, yaitu ketika kalau rijalu qawwamun 'ala nisa insya Allah hampir sama. Ketika gini, eh misalnya Arijalu Koop ya. Jadi Kang Nora ini bahwa perempuan itu sama seperti gini, langit matahari dan bulan ya, siang dan malam, sendok dan garpu dan sebagainya yang memiliki peran masing-masing memiliki peran yang berbeda, tetapi masing-masing sama-sama dibutuhkan itu ya. Nah, saya memiliki tambahan perspektif. Jadi yang satu oke, benar saya sepakat juga. Kemudian saya menambahkan perspektif juga bahwa ketika untuk ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa saya mengambil tafsir dari Quraish Shihab dalam Al-Misbah. Di situ dijelaskan bahwa kata rijal itu tidak selalu menunjukkan bahwa laki-laki. Kata nisa tidak selalu menunjukkan untuk perempuan dalam konteks ayat ini. Tetapi kata rijal di sini adalah seorang pemimpin, penguasa. Kemudian seseorang yang kuat, di mana tugasnya adalah qawwamuna 'ala nisa, melindungi perempuan, menjadi pelindung bagi yang lemah. Anisa ini mustada'afin, yang dilemahkan atau dhaif, du'afa, yang lemah atau mustad'afin dilemahkan oleh lingkungan. Jadi lemah ini tidak selalu karena dia lemah terpaksa, ya emang lemah gitu ya. Kondisinya lemah, dia betul-betul tidak memiliki apapun. Ada mustad'afin yang dilemahkan oleh lingkungan. Seperti dia tadi korban kekerasan seksual. Sebetulnya dia bisa aja masih berkarya dan sebagainya, tetapi dilemahkan oleh masyarakat karena stigma-stigma negatif yang diberikan dari masyarakat kepada dia. Atau misalnya anak yang lahir di luar nikah perempuan, dia mendapatkan dilemahkan lagi oleh keadaan. Anak yang baru lahir kemudian anak perempuan dilemahkan lagi oleh keluarganya sehingga dia tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki. Jadi dipaksa untuk lemah, sebetulnya dia bisa mampu. Itu. Jadi penafsiran ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa atau pemimpin, di mana seorang pemimpin harus melindungi yang lemah. Kemudian dalam itu asbabun nuzulnya, kalau yang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu
di mana seorang sahabat perempuan nanti tapi asbabun nuzulnya itu kalau ini kan ayatnya tentang ini itu asbabun nuzulnya nanti ke bawah di mana tentang ditamparnya si perempuan oleh suami. Kemudian padahal di situ ya ribunya itu banyak kayak kayak kalimat dalam Al-Quran itu kayak doroba. Doroba sendiri misalnya memiliki makna sampai 58 makna. Bisa berjalan, bisa memukul, bisa terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, ada sebagian penafsir mengatakan bahwa memukul di sini adalah bisa juga dengan memalingkan tubuh gitu, tapi tidak langsung dengan memukul dan sebagainya. Nah, sekarang untuk ayat eh, bahwa perempuan itu akalnya sedikit. Nah, berkurang akalnya. Sebagian emang ada yang berpendapat, memiliki perspektif bahwa perempuan ketika haid maka berkurang ibadahnya sehingga berkurang pahalanya gitu ya, atau jumlah pahalanya. Ini kalau saya boleh berpendapat ya, ini kami eh, beberapa kali mendiskusikan ini di jaringan kongres ulama perempuan bahwa berkurangnya akal ini adalah di mana perempuan kalau tidak adil apabila menjas bahwa perempuan ini kurang akalnya hanya karena ibadahnya kurang, yaitu head yang harus digarisbawahi bahwa ingat kodrati dan gender. Tapi sebelum hal itu kembali lagi bahwa berkurang akalnya di sini adalah ketika kita melihat asbabul wurudnya, ketika itu Rasulullah SAW lewat di sekumpulan kaum, ya di situ didominasi oleh perempuan. Perempuan itu sedang bergibah atau melakukan hal-hal ngerumpi lah, hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya Rasulullah menegur dengan hadis tersebut bahwa kurangilah hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Jadi ketika kejadian tersebut tidak bisa disamakan dengan hal yang lain. Sekarang yang perlu digarisbawahi oleh asatid wa asatidah yaitu harus dibedakan mana yang betul-betul bersifat kodrati, yang betul-betul turunnya dari Allah. Tadi dijelaskan bahwa perempuan tidak lemah, perempuan tidak tadi emosional dan sebagainya ya. Sedikit disinggung seperti itu tadi buat Kang Nora. Jadi yang harus digarisbawahi kodrati yang betul-betul turun dari Allah, yaitu di mana perempuan diberikan menstruasi. Hanya perempuan yang bisa menyusui. Mau dia silikon, mau dia menyuntik agar tumbuh, mau dia merubah jenis kelaminnya, tetap laki-laki tidak bisa melahirkan dan hanya perempuan yang bisa melahirkan. Kemudian, perempuan bisa menstruasi. Mau itu si laki-laki sudah merubah menjadi transgender, tetap dia tidak akan menstruasi. Jadi hal-hal yang sifatnya kodratik inilah yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi selain itu adalah budaya yang membentuk tersebut, yang mengkotak-kotakan bahwa perempuan ya seperti ini, perannya seperti ini. Sedangkan laki-laki mendapatkan peran seperti begitu. Tapi tadi dari Kang Nora keren, itu perspektif yang jarang dipahami oleh sebagian laki-laki juga, tetapi memberikan perspektif yang berbeda oleh Kang Nora sehingga laki-laki pun terbuka untuk memahami perempuan. Oke, baik. Terima kasih Teh Haja. Tadinya sesi pertama itu kita hanya tiga pertanyaan Teh Haja. Tetapi ini karena saking menariknya nih pembahasannya, ini kita tutup ya sesi pertanyaan ini. Ada dua lagi nih Teh Haja. Bagaimana? Ya, Bisa boleh. dilanjutkan? Mudah-mudahan Oke. bermanfaat. Ini Iya. sharing ya, bukan pertanyaan sharing. Nanti boleh dari A1 atau A3 menambahkan dan saya punya pendapat ini loh. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Kang Yunus. Bagaimana pandangan Islam ketika perempuan menjadi pemimpin, kemudian memposisikan sebagai seorang istri di hadapan suaminya? Gitu aja. Silakan Baik, dijawab. Monggo. Kang Yunus. Terima kasih, Kang Yunus. Jadi teman-teman boleh menambahkan juga. Tadi yang pertama, lagi-lagi biasanya nanti dibenturkan kalau masalah kepemimpinan ya.
Mm. Padahal banyak juga kisah-kisah perempuan yang pada akhirnya menjadi seorang pemimpin. Eh, Dulu juga kemarin-kemarin pemimpin kita di Kabupaten Bogor perempuan dan banyak kemajuan-kemajuan yang beliau tunjukkan. Berarti terbukti bahwa bukan karena laki-laki atau perempuan, tetapi etos kerja dari masing-masing individu atau manusia tersebut yang bisa menunjukkan kesuksesannya, kehebatannya, atau kemampuannya. Kemudian, kadang suka dibenturkan dengan hadis yang mengatakan bahwa tidak akan maju suatu kaum apabila itu dipimpin oleh seorang perempuan. Itu ya, biasanya dibenturkan dengan hal itu. Nah, itu asal-muasalnya adalah dikeluarkan statement tersebut oleh oleh Abu Bakrah ya, oleh kubu daripada em, Sayyidina Ali, oleh kubu dari Sayyidina Ali. Ketika melihat Sayyidatu Aisyah ikut peperangan, ya, dikeluarkanlah statement ini. Padahal asbabul wurudnya adalah Rasulullah mengeluarkan hadis ini, yaitu ketika bangsa Persia, rajanya dibunuh oleh anak laki-lakinya. Kemudian bangsa Persia ini, raja ini, eh, salah satu negerinya itu adalah negeri Kisra ya. Itu memiliki putri dan putri perempuannya yang memimpin. Nah, ini banyak banyak apa namanya pendapat yang mengatakan kenapa akhirnya negeri itu hancur. Pertama kualat karena waktu itu menyobek surat perjanjian dan kemudian kualat mungkin terijabah dari perkataan Rasul bahwa tidak akan maju suatu kaum itu apabila dipimpin oleh perempuan. Kemudian banyak hal-hal yang berpendapat seperti itu dan itu yang sering dimunculkan ketika akan pilpres, akan pileg, akan pemilu ya. Sehingga perempuan ini dilemahkan lagi, dipaksa untuk tidak berdaya sehingga tidak bisa menunjukkan sebetulnya perempuan juga mampu apabila diberikan kesempatan. Itu. Jadi dalam posisi pemimpin Islam, jadi banyak hadis-hadis atau ayat yang dimunculkan ketika musim-musim seperti itu. Tapi kembali lagi nih, di ayat surah eh, tadi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'd. Ya, penafsiran kata aulia di sini, sebagian mufasir kontemporer menafsirkan kata aulia ini adalah pemimpin, ya, menafsirkan pemimpin. Jadi bisa dimaknai bahwa aulia ba'duhum aulia ba'd. Bisa menjadi pemimpin mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bisa menjadi pemimpin untuk bagian di antara bagian yang lainnya. Itu kalimat kata aulia di situ. Kemudian banyak kisah-kisah atau tokoh-tokoh perempuan yang saat itu menjadi seorang pemimpin atau ikut peperangan dan sebagainya yang dilakukan di masa Rasul atau di Al-Quran. Kisah-kisah tersebut. Itu. Baik, selanjutnya Teh Haja. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bentar, maaf Bagaimana? Teh. Ini Oke. tadi, bagaimana memposisikan sebagai seorang istri di hadapan suaminya? Iya. Saya sangat bersyukur akhirnya bertemu dengan asatidzah asatidah di sini. Saya ingin berbagi atau menyuarakan bahwa hakikatnya suami dan istri setara dalam hal bukan sama, tapi setara. Setara dalam melakukan hak, mendapatkan hak dan kewajiban. Jangan sampai hanya menuntut kewajiban, tetapi tidak diberikan hak. Tidak ada ketimpangan antara istri dan suami. Katanya setara, benerin genteng dong. Katanya setara, angkat galon dong. Setara di sini bukan dalam hal itu. Tetapi di mana laki-laki suami istri mendapatkan peran yang sama dalam pengasuhan anak, dalam mengisi ruang-ruang domestik. Ini dikisahkan oleh Nabi Lut alaihissalam, dicontohkan oleh Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Lut alaihissalam, istrinya
di dalam Al-Quran disinggung dengan imro'atul Lut. Kata imro'ah di dalam Al-Quran berarti menunjukkan salah satu pasangannya tidak baik-baik saja atau tidak soleh. Sedangkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya disebutkan dengan kata zauj, yang menunjukkan bahwa suami istri pasangan ini adalah sama-sama soleh keduanya. Nah, imro'atul Lut, Nabi Lut di sini dikisahkan dalam sebuah penelitian bahwa Nabi Lut ini sibuk dakwah dan sebagainya sehingga tidak memberikan atau ini adalah ibrah untuk kita jadikan ibrah kisah-kisah Al-Quran ini, tidak memperhatikan anak dan istrinya, hanya memasrahkan kepada istrinya sehingga istrinya menjadi salah satu yang ingkar pada agamanya. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya ini memiliki peran yang sama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Bunda Hajar, misalnya istri Bunda Hajar, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memberikan pembinaan kepada Nabi Ismail alaihissalam, baik itu dalam ketauhidan atau hal lainnya. Sehingga dari Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang disebutkan para nabi-nabi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dimaksud di sini adalah bagaimana bukan memposisikan hanya istrinya, tetapi bagaimana suami dan istri bisa mubadalah, bisa ada ketersalinan, berbagi peran. Jangan sampai kamu boleh asal menyelesaikan tugas kamu di rumah. Tetapi bagaimana, oke, kita sama-sama berjuang, tidak ada yang di depan maupun tidak ada yang di belakang. Tetapi kita bergandengan tangan, berdampingan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah. Siapa yang mandiin anak, siapa yang memasak, siapa yang menyuci, siapa yang menjemur. Sehingga insya Allah apapun peran istri, peran suami, baik itu di ranah publik maupun di ranah domestik, insya Allah tetap bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah. Itu kan. Terima kasih. Masya Allah. Oke, Teh Haja, selanjutnya pertanyaan dari Kang Hilman Halpian. Menurut pandangan Ustazah, lebih baik memilih wanita berkarir, apakah wanita yang berdiam di rumah? Sebenarnya ini relate sama pertanyaan yang tadi ya, Teh Haja ya. Saya semangat ini, makasih. Kang siapa tadi? Kang Hilman. Saya itu sering dicurhatin, baik itu sama mahasiswa atau sama teman-teman ya, selalu tanya gini, gimana ya cara cari suami? Kadang bukan istri, bukan suami aja, bukan cowok aja yang pertanyaannya mau cewek istrinya karir atau enggak ya, gitu ya. Tetapi ketika kita akan mewujudkan pernikahan, maka bukan ada kontrak atau apapun, tetapi ada musyawarah yang harus disepakati dari awal. Di awal misalnya, saya boleh bekerja tidak? Si suami bilang jangan. Alasannya apa? Begini, begini, dan masuk akal, dan si istri menerima. Ya, sepakat antara rodin. Tetapi si istri harus ridho loh ya. Jangan sampai si suami hanya menuntut. Nanti si suami hanya menuntut harus A, B, C, dan D, tetapi tidak tidak mendengarkan si istri ini sebetulnya rela apa enggak. Kamu kalau di rumah harus dandan ya, harus A dan B dan C, bajunya harus rapi. Padahal si istri misalnya tidak nyaman kalau di rumah pakai baju yang ribet-ribet dan sebagainya. Atau si istri harus ke salon, harus A, B, C, dan D. Jadi setiap hal harus disepakati. Sama halnya ketika ingin menikah, ingin mewujudkan pernikahan, biasanya nanti jangan ketika lagi cinta-cintanya. Nah ini kan ketika ayat surah Ar-Rum ayat 21 itu selalu dimunculkan, tetapi tidak memahami jelas bahwa mewujudkan pernikahan yang sakinah. Jadi pernikahan, jadi harus 3 poin yang ditekankan kalau mau nikah. Yang sakinah, yaitu di mana perempuan atau suami atau laki-laki, suami dan istri ke depan harus mewujudkan sakinah, ketenangan, kedamaian. Jadi jangan hanya mendengarkan suara si suami atau jangan hanya mendengarkan suara si istri. Sama si istri pun begitu, harus mendengarkan suara si suami. Karena apa? Mawaddah. Biasa kalau nikah-nikah awal itu mawaddah. Karena suaminya itu selalu terlihat ganteng. Atau si istrinya pun selalu terlihat cantik. Pokoknya sempurna, ya. Tetapi ketika pernikahan udah agak lama, maka yang harus dipertahankan adalah rahmah. Di mana misalnya suami kemarin pandemi, banyak yang dirumahkan, sakit dan sebagainya.
masih cinta enggak? Kalau masih cinta, maka itu rohmahnya terwujud. Jadi dari awal sudah disepakati nih, kita tujuannya ini. Jadi kalau kamu nanti mau sekolah, mau karir, mau kerja, boleh. Kita sepakati. Begitupun suami kerja ini apa boleh, tetapi harus ada antarodin di antara suami dan laki-laki. Nanti kan ada 5 pilar dalam rumah tangga itu. Di antaranya ada misafon walidot, ada zawaj, kemudian ada antarodin, ada muasyarah. Jadi masih ada empat pilar. Yaitu ada perjanjian, ada komitmen, misafon walidot. Kemudian ada zawaj, ada ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada antarodin, ada keridoan, ada dengan musyawarah. Nah, mungkin itu tadi. Oke, baik. Teh aja karena saking menariknya nih. Ini masih ada satu lagi. Oke, Kang Teteh kita tutup ya. Ini cuma satu lagi. Oke, Teh aja. Ini dari Ardian Syah Permana. Bagaimana pandangan Islam terhadap wanita yang tidak ingin memiliki anak dalam pernikahannya dan lebih memilih berkarir? Ini apa ya? Ada kemarin ada yang booming ya tentang child free. Nah, Selfie. bagaimana Teh aja? Ya, baik. Makasih. Ini perempuan apa laki-laki, Teh? Laki-laki. Iya ya dari tadi Oke. yang perempuannya justru silent ya. Oke. Child free ya, kemarin ramai banget. Jadi gini, kembali lagi kepada makosid syariah. Dalam makosid syariah ada hifdzun nafas, hifdzul akli, hifdzul din, hifdzul nasal, dan hifdzul mal. Yaitu salah satunya hifdzun nasal. Di mana hifdzun nasal ini adalah menjaga keturunan atau alat reproduksi. Makanya kalau berkaitan dengan alat reproduksi, la taqrabu zina, hindari zina sehingga terjaga alat reproduksi ini sehingga kita bisa melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian menjaga keturunan. Salah satu niat untuk misalnya menikah yaitu jadi tujuannya satu. Tadi kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan aku diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah. Jadi kalau ingin memiliki keturunan, jangan pernah niatkan untuk diberikan warisan. Jangan diniatkan untuk meneruskan nasab kita, tetapi niatkan untuk meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah niatnya untuk ibadah, untuk sujud, sehingga yang sujud kepada Allah itu terus bertambah, tidak berkurang dan tidak hilang, ya teruslah berproduksi gitu ya. Misalnya tapi kalau cukupnya berapa, kuatnya berapa, sanggupnya berapa. Nah, kemudian apa tadi child free ya, nah, itu child free diniatkan adalah untuk hifdzun nafas. Tetapi pendapat ketika ada orang yang memilih untuk child free, maka tugas kita bukan untuk menghakimi seseorang tersebut. Karena yang berhak untuk memberikan atau memberi tahu bahwa itu salah dan benar hanya Allah. Nah, yang kita lakukan adalah mencari tahu. Kenapa? Kenapa? Apakah karena sakit atau tidak sakit? Ini akan mendapatkan respon yang berbeda. Kalau karena sakit, kalau dia hamil dan melahirkan, maka nyawanya tidak tertolong. Maka yang didahulukan adalah hifdzun nafsi daripada ibunya yang sudah ada. Tetapi kalau dia tidak sakit, maka itu adalah pilihan. Ya, silahkan urusannya sama Allah. Tapi secara pribadi, ketika kita diberikan rezeki untuk dijaga atau diberikan keturunan, kenapa sih makosid syariah sampai ada makosid syariah? Karena berarti pentingnya ada. Itu mungkin terima kasih. Oke, Masya Allah, luar biasa Teh aja. Begitu sangat menarik ya. Namun eh, keterbatasan waktu gitu. Oke, sebelum kita akhiri,
Jadi di dalam Al-Quran itu sebetulnya justru malah memotivasi laki-laki dan perempuan untuk sama-sama kooperatif ya Teh Hajah ya dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, hal ini juga dapat diwujudkan melalui filantropi. Oke, sebelum kita closing, menuju closing, Teh Hajah dipersilahkan untuk memberikan closing statement atas pemaparannya. Monggo Teh Hajah. Terima kasih tidak banyak, tapi ayo perempuan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk untuk produktif, untuk menjadi pemimpin minimal dirinya sendiri, mandiri, tidak menggantungkan pada siapapun. Dan untuk bapak-bapak, ayo beri kesempatan untuk ibu-ibunya mendapatkan haknya. Dan yang terakhir, mohon maaf apabila banyak kata-kata atau referensi yang bertentangan dengan asatidz wa asatidah. Mudah-mudahan ini saya selalu jadikan pembelajaran, bahwa saya terus belajar setiap ada kesempatan. Terima kasih Teh Tati, terima kasih asatidz wa asatidah. Baik, oke, kan kita sudah di ujung acara. Baiklah, mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahan yang didapat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Hajah atas ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter, luar Terima biasa. kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Menarik. ya. Mohon izin ya isinya. Terima kasih atas Terima pemaparannya. kasih Bu. Atur nuhun. Ya, itu aja. Syukron wal afiat. Kapan ada waktu kita bedah kegiatan itu ya? Ya, jam setengah hati harus biar saya dapat Menarik aja harus ada lanjutannya lagi nih. Terima kasih harus ada. semuanya. Terima kasih Teti juga ya. Acaranya ditutup. Ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Kalau bisa mah hadir di Darmais. Ya, insya Allah nanti komisi perempuan kan. Oh iya betul, nanti komisi perempuan tuh Bu Dokter hadir. Nuhun semuanya, bangga. Harus hadir lah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wajah, sehat wajah. wabarakatuh. Ya, terima kasih.